Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam, kisah ini terjadi di Jakarta tentang 4 pemuda-pemudi yang berpuasa di siang hari, namun menghabiskan malam Ramadan dengan mabuk dan memainkan ritual jailangkung di sebuah rumah kosong. Awalnya hanya ingin sensasi dan konten, tapi permainan itu berubah menjadi teror. 4 memanggil, hanya 3 yang ditemukan, dan 1 hilang tanpa jejak. Support channel ini dengan like, beri pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar Sobat Malam bisa selalu menemani kalian. Terlebih dahulu, kita baca bismillah, matikan lampu, pakai headset, dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda di kawasan pinggiran Jakarta Timur. Jalanan masih basah. Lampu-lampu gang memantulkan cahaya kekuningan yang redup. Sebuah rumah kosong 2 lantai, sudah lama tak berpenghuni, menjadi tempat berkumpul Raka, Denny, Arum, dan Siska. Siangnya mereka terlihat biasa saja, mengunggah story sahur, mengeluh lapar, bahkan sempat ikut buka bersama. Tapi malam itu, beberapa botol minuman keras tersusun di lantai berdebu. Tawa mereka pecah ketika azan Isya terdengar samar dari masjid ujung gang. "Tenang aja, besok juga puasa lagi," kata Raka sambil tersenyum miring. Denny mengeluarkan boneka kayu kecil, kain putih lusuh, dan batok kelapa. "Biar beda, Ramadan tapi horor," ucapnya. Mereka duduk melingkar. Lampu rumah dimatikan. Hanya 1 lilin kecil menyala. Jailangkung, jailangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ucapan itu menggema di ruangan kosong. Sekali, 2 kali, 3 kali. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Lalu udara terasa berat. Padahal semua jendela tertutup. Angin dingin tiba-tiba berembus dari belakang mereka. Lilin bergetar hebat. Siska menoleh cepat. "Kalian ngerasain gak boneka itu bergerak? Pelan-pelan." Batok kelapa berputar sendiri di lantai berdebu. Arum langsung menarik tangannya. Ini siapa yang dorong? Tak ada yang mengaku. Ketukan terdengar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Padahal mereka yakin tidak ada siapapun di sana. Denny berdiri hendak menyalakan lampu, tapi saklar tak menyala. Tiba-tiba suara serak keluar dari arah boneka. Puasa, tapi mabuk. Suara itu berat, dalam. Bukan suara salah satu dari mereka. Raka mencoba tertawa, tapi suaranya patah. Tubuhnya terasa kaku. Di belakang telinganya terdengar bisikan sangat dekat. "Kalian yang undang." Lilin padam seketika. Gelap, jeritan menggema, menembus malam Jakarta yang lembab. Pagi harinya, warga sekitar mencium bau aneh dari rumah kosong itu. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan 3 orang tergeletak pingsan. Botol minuman pecah, lilin habis meleleh, dinding penuh goresan seperti cakaran. Raka tidak ada. Tak ada jejak keluar. Tak ada rekaman CCTV gang yang menunjukkan ia pergi. Yang berdiri di sudut ruangan hanya boneka jailangkung itu, tegak menghadap pintu dengan tulisan merah samar di dinding, "Datang tak dijemput." Sejak malam itu, beberapa warga mengaku setiap azan Isya berkumandang, terdengar suara batok kelapa beradu pelan dari dalam rumah kosong tersebut. Dan tak sedikit yang percaya permainan itu belum selesai. Di kota sebesar Jakarta, di tengah gemerlap dan kebisingannya, kadang yang paling menyeramkan bukanlah tempatnya, tapi keberanian manusia menantang sesuatu yang seharusnya tidak dipanggil. Rumah itu sudah dipasangi garis polisi. Warga berkerumun sejak pagi. 3 orang yang selamat dibawa ke rumah sakit terdekat. Kondisi mereka sadar, tapi tidak sepenuhnya kembali. Arum terus menangis tanpa henti. Siska tidak mau bicara. Denny hanya menatap kosong ke langit-langit ruangan IGD. Satu nama
Terus ditanyakan polisi, "Raka, terakhir lihat dia kapan?" Tak ada jawaban jelas, karena yang mereka ingat hanya satu hal, gelap dan suara bisikan itu. Malam kedua setelah kejadian, Denny tiba-tiba terbangun dari tidurnya di rumah. Jam menunjukkan jam 2:17 dini hari. Bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan. Tok, 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 berasal dari dalam lemari kamarnya. Ia menahan napas. Tak mungkin ia tinggal di rumah orang tuanya. Tak ada siapapun di kamar selain dirinya. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Denny memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat memegang gagang lemari. Pelan ia buka. Kosong, hanya pakaian tergantung rapi. Ia mengembuskan napas lega. Lalu terdengar suara tepat di belakangnya. Datang, tak dijemput. Denny membeku. Suara itu sama, persis seperti malam di rumah kosong itu. Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela kamarnya terlihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tinggi, kepala sedikit miring. Saat Denny menoleh langsung ke belakang, bayangan itu tidak ada. Namun di kaca masih ada. Dan perlahan bayangan itu mengangkat tangan, seolah melambai. Di sisi lain Jakarta, Arum mulai mengalami hal serupa. Setiap azan Isya berkumandang, ia mendengar suara batok kelapa beradu pelan di bawah tempat tidurnya. Siska bahkan lebih parah. Ia mendadak berbicara sendiri menjelang sahur dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian belum pulangin." Orang tuanya ketakutan. Sementara itu, polisi kembali memeriksa rumah kosong tersebut. Tidak ada jejak Raka, tidak ada sidik jari tambahan, tidak ada pintu rahasia. Tapi satu hal baru ditemukan. Di lantai tempat mereka duduk melingkar, ada bekas lingkaran hitam seperti terbakar. Dan di tengahnya tertulis dengan goresan tipis, "1 belum cukup, Ramadan masih berjalan." Tapi bagi mereka, malam bukan lagi waktu istirahat, melainkan waktu menunggu, karena sesuatu yang mereka panggil sepertinya belum selesai mengambil haknya. Malam ketiga setelah kejadian itu, Jakarta masih ramai seperti biasa. Lampu kendaraan berseliweran, orang-orang berburu takjil, masjid-masjid penuh tarawih. Tapi bagi Denny, Arum, dan Siska, malam bukan lagi tentang Ramadan, melainkan tentang rasa ditunggu. Denny mulai berubah. Lingkar hitam di matanya makin dalam. Ia jarang tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat rumah kosong itu. Dan Raka berdiri di sudut ruangan, diam dengan kepala sedikit miring. Suatu malam, tepat setelah azan Isya, Denny menerima pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Aku di sini," disertai foto rumah kosong itu dengan pintu terbuka sedikit. Padahal polisi sudah menyegelnya. Jantung Denny berdegup keras. Ia langsung menghubungi Arum dan Siska. Ternyata mereka juga menerima pesan yang sama dengan foto yang sama. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga memutuskan kembali ke rumah itu. Hujan gerimis turun saat mereka tiba. Garis polisi sudah robek sebagian. Pintu rumah terbuka, padahal angin tidak kencang. Bagian dalam lebih gelap dari sebelumnya. Bau lembab bercampur sesuatu yang amis. Mereka melangkah masuk. Lantai tempat mereka dulu duduk melingkar, kini penuh. Bekas gosong berbentuk lingkaran, dan di tengahnya boneka Jai Langkung itu berdiri lagi, tegak menghadap pintu. Arum berbisik gemetar, "Kita bakar aja." Tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai atas. Pelan, berat. Denny menelan ludah. "Raka." Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di atas mereka. Debu jatuh
dari langit-langit. Lalu terdengar suara yang sangat mereka kenal. Suara Raka. "Aku nggak sendiri." Siska menjerit. Tangga kayu berderit. Seseorang turun perlahan dari lantai 2. Siluetnya terlihat dalam gelap. Postur tubuhnya seperti Raka, tapi jalannya tidak normal. Kaku, tersentak-sentak saat ia sampai di anak tangga terakhir. Cahaya petir dari luar menyambar sekejap, menerangi wajahnya. Itu Raka, tapi matanya kosong, pucat, senyumnya terlalu lebar. "Kenapa kalian pulangin aku?" ucapnya lirih. Arum menangis. "Ra, kita cuma main-main." Raka menggeleng pelan. Aturannya belum selesai. Tiba-tiba boneka Jailangkung di tengah ruangan jatuh sendiri. Batok kelapanya menggelinding ke arah Denny, berhenti tepat di depan kakinya. Dan dari dalam batok itu terdengar suara berat yang sama seperti malam pertama. "Satu belum cukup." Lampu rumah menyala sendiri sesaat, dan dalam cahaya itu mereka melihat sesuatu di belakang Raka. Bayangan tinggi, lebih tinggi dari tubuh manusia normal, melekat di punggungnya, seolah berdiri tepat di belakangnya, namun menyatu. Raka menatap mereka satu persatu. Sekarang gantian. Lampu padam lagi. Jeritan terdengar hingga keluar rumah, dan warga sekitar mengaku malam itu, di antara suara hujan dan azan yang menggema, terdengar lebih dari satu suara tertawa dari dalam rumah kosong tersebut. Ramadan masih berjalan, tapi bagi mereka waktu sudah tidak lagi sama, karena ketika sesuatu sudah dipanggil, ia tidak datang sendiri, dan ia jarang pergi sendirian. Hujan belum berhenti ketika jeritan itu pecah. Petir menyambar, menerangi ruangan sepersekian detik. Raka berdiri di depan mereka. Tubuhnya kaku, senyumnya terlalu lebar, dan bayangan tinggi itu masih melekat di belakangnya, seolah menempel, seolah menggerakkan. Denny menarik Arum dan Siska mundur perlahan. "Ra, ini kita." "Sadar, Ra?" Raka memiringkan kepala. Gerakannya patah-patah. "Aku sadar." Suaranya lirih. "Tapi dia juga di sini." Tiba-tiba tubuh Raka terangkat sedikit. Bukan meloncat, bukan berdiri di ujung kaki, seperti ditarik dari belakang. Kakinya hanya menyentuh lantai dengan ujung jari. Siska menutup mulutnya menahan jerit. Bayangan itu kini terlihat lebih jelas saat petir kembali menyambar. Tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Lengannya panjang, hampir menyentuh lantai. Tidak memiliki wajah, hanya kekosongan hitam. Boneka Jailangkung di lantai bergetar. Batok kelapanya berputar sendiri. Suara berat itu kembali terdengar. Janji belum selesai. Arum jatuh terduduk. "Janji apa?" Raka menatap mereka. Air mata keluar dari sudut matanya. "Kalian bilang siapa yang takut? Dia yang jadi tumbal duluan." Denny membeku. "Iya." Ingat, kalimat itu diucapkan sambil tertawa sebelum ritual dimulai. Candaan, tapi sesuatu menganggapnya serius. Bayangan di belakang Raka bergerak, perlahan memanjang ke arah mereka. Dingin menjalar di lantai, seperti es merayap menyentuh kaki. Siska menjerit ketika bayangan itu hampir menyentuhnya. Tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Azan Isya menggema di antara hujan dan petir. Bayangan itu bergetar. Raka menutup telinganya, berteriak kesakitan. "Berhenti, berhenti." Setiap kalimat azan membuat sosok tinggi itu seakan melemah. Tubuh Raka terjatuh keras ke lantai. Bayangan itu terlepas dari punggungnya, naik ke lenggit-lengget seperti asap hitam, lalu menghilang ke sudut gelap ruangan. Hening, hanya suara hujan dan azan yang tersisa. Raka terbaring lemas, matanya normal kembali, napasnya tersengal. "Jangan
tinggalin aku," bisiknya. Denny dan Arum segera mengangkatnya keluar rumah. Siska menoleh sekali lagi ke dalam. Boneka jailangkung itu kini terbelah dua. Batok kelapanya retak, lingkaran gosong di lantai perlahan memudar. Beberapa hari kemudian, Raka selamat, tapi ia tidak pernah mau membicarakan apa yang ia lihat. Hanya satu kalimat yang pernah ia ucapkan sebelum banner-banner menutup diri. Dia nggak pergi, cuma mundur. Rumah kosong itu akhirnya dibongkar warga. Namun, anehnya, tanah bekas ruang tempat ritual dilakukan tidak pernah bisa ditumbuhi rumput lagi. Selalu kering, selalu dingin. Ramadan tahun itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa bulan suci bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga menahan diri dari kesombongan. Karena ketika manusia menantang kegelapan, kadang yang datang bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang menunggu celah, dan tidak semua yang mundur benar-benar pergi. Setahun kemudian, Ramadan kembali datang. Jakarta tetap sibuk, lampu-lampu jalan menyala. Masjid kembali ramai. Raka sudah terlihat normal. Denny mulai jarang membicarakan kejadian itu. Arum memilih lebih sering di rumah. Siska bahkan sudah berani melewati jalan dekat bekas rumah kosong itu, yang kini berubah menjadi lahan parkir kecil. Seolah semuanya selesai, seolah itu hanya fase kelam yang sudah berlalu. Malam ke-12 Ramadan, tanggal yang sama. Raka terbangun tepat jam 2:17. Bukan karena mimpi, bukan karena suara, tapi karena notifikasi ponselnya menyala sendiri. Padahal sebelum tidur, baterainya mati total. Layar menyala redup. Satu aplikasi terbuka sendiri. Galeri. Video terakhir direkam setahun lalu. Malam ritual itu. Dengan tangan gemetar, Raka menekan putar. Video memperlihatkan mereka duduk melingkar, tertawa, mabuk, mengucap mantra. Semua sama seperti ingatannya. Sampai pada satu detik yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat lilin pertama kali padam, kamera masih merekam. Dalam gelap, terlihat jelas sesuatu berdiri di belakang mereka. Tinggi, lebih tinggi dari pintu. Dan saat petir menyambar dalam rekaman itu, terlihat wajahnya. Bukan kosong, bukan hitam, melainkan emenggan. Wajah Raka sendiri dengan senyum terlalu lebar. Video berhenti sendiri. Layar ponsel berubah gelap. Lalu muncul satu kalimat, "Aku tidak pernah keluar." Tiba-tiba Raka merasakan sesuatu di belakangnya. Napas dingin menyentuh tengkuknya. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh, dan di kaca lemari kamarnya, ia tidak melihat dirinya sendirian. Ada satu bayangan berdiri tepat di belakangnya. Kepala miring, senyum lebar. Sama persis seperti di video. Lampu kamar padam. Keesokan paginya, Denny menerima pesan dari nomor Raka. Isinya hanya satu kalimat, "Main lagi yuk." Disertai foto 4 kursi disusun melingkar di sebuah rumah kosong yang berbeda. Dan di tengah lingkaran itu sudah ada boneka jailangkung berdiri tegak, seolah menunggu kursi keempat terisi. Ramadan memang kembali setiap tahun, tapi tidak semua yang terjadi di dalamnya ikut pergi bersama waktu. Dan mungkin Taren, permainan itu memang tidak pernah berhenti. Ia hanya mencari lingkaran baru. Tamat, Sobat Malam. Jika cerita ini membuat kamu merinding, mungkin itu bukan hanya karena ceritanya, tapi karena jauh di dalam hati, kita tahu ada batas yang tidak seharusnya kita lewati. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ia tentang menjaga diri, menjaga lisan, menjaga niat. Karena kadang yang menghancurkan kita bukan makhluk di luar sana, melainkan keberanian kita menantang sesuatu yang tidak kita pahami. Kalau kamu suka kisah horor penuh makna seperti ini, dukung channel ini dengan cara like, komen,
dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.